Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masih sehat ya? Masih semangat? Oke, hari ini adalah materi kuliah kita Sains untuk Anak Usia Dini pertemuan kelima. Kalau pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang sains, definisi, dimensi tujuan sains, kemudian ada hakikat sains juga. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita sudah membahas tentang pengembangan sains untuk anak usia dini. Kemudian ada juga pengenalan sains pada anak prasekolah. Maka sekarang kita lanjutkan pada pelaksanaan pembelajaran sains untuk anak usia dini. Ya, kita masuk pada metode pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran itu sendiri? Metode pembelajaran adalah cara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis. Jadi, ini semacam teknik seperti itu yang akan digunakan oleh guru untuk memberikan pelajaran sains pada anak usia dini. Jadi sudah dipetakan, sudah direncanakan. Kemarin kita sudah membahas tentang perencanaannya juga. Kita buat tabel, itu kita kenali dulu kebutuhannya, usianya, itu lingkungan, faktor lingkungan pendukung keluarganya kita juga harus mengenali. Nah, fungsi dari metode ini sendiri adalah yang pertama, menuntun untuk menyampaikan materi. Jadi ini sebagai penuntun guru untuk pada saat pelaksanaan materi tersebut. Jadi kita sudah punya draftnya, punya langkah-langkahnya, kita tinggal melaksanakan seperti yang sudah kita rencanakan. Kemudian membangkitkan perhatian dan minat belajar anak. Tentu saja dengan metode yang sudah kita pilih, metode yang terbaik, yang kita rasa pas untuk anak pada saat itu, pembelajaran saat itu, sesuai dengan situasi saat itu, dan tentunya umur anak juga diperhatikan sebagai pertimbangan, maka akan terjadi klop antara metode yang digunakan dengan materi maupun anak didik kita akan lebih merasakan minat untuk belajar karena sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian akan menciptakan interaksi. Ya, pada beberapa metode seperti misalnya metode demonstrasi, bercakap-cakap, seperti itu akan menimbulkan interaksi. Karena pada saat kita menyampaikan materi, tentunya akan ada umpan balik dari guru kepada anak. Kemudian fungsi yang keempat adalah memproses perubahan individu. Tentunya dengan pembiasaan-pembiasaan tadi akan kita selipkan pembelajaran sikap seperti itu, sehingga lama-kelamaan akan dapat memproses perubahan individu dari misalnya anak yang awalnya tidak memperhatikan guru, tidak memperhatikan pada proses pembelajaran, maka lambat laun dia akan menjadi anak yang fokus, memperhatikan seperti itu. Kemudian akan menciptakan iklim belajar yang baik, tentu saja karena metode tadi sudah kita buat draft sedemikian rupa sehingga suasananya kondusif, suasananya saat guru menyampaikan materi itu sudah sesuai, baik langkah-langkah awal, langkah pada saat pemberian materi, kemudian langkah akhir, itu. Jadi akan lebih terangkai dengan baik. Kemudian pertimbangan memilih metode. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tentu saja jika kita ingin tujuan pembelajarannya adalah
agar anak bisa mengembangkan kemampuan berbahasanya, maka metode yang kita gunakan harus metode bercerita seperti itu, sehingga anak bisa melihat cara guru menyampaikan cerita, anak akan mengikuti. Atau bisa kita gunakan metode demonstrasi, sehingga kita bisa memberikan umpan balik kepada anak, sehingga anak bisa menyampaikan jawaban-jawabannya dengan bahasanya. Semakin tergali bahasa saat dia menyampaikan pendapatnya. Kemudian tentu saja karakteristik anak harus menjadi pertimbangan, karena kepribadian anak atau watak anak ini menjadi bagian penting pada saat kita memilih metode. Apakah anak itu termasuk anak yang hiperaktif, anak yang suka bercerita, anak yang suka mengikuti demonstrasi, anak yang suka kita ajak berbicara, itu. Jadi harus betul-betul kita pertimbangkan, jangan sampai kita salah memilih metode. Kemudian alokasi waktu, kita harus memperhatikan jika demonstrasi kita membutuhkan waktu yang banyak, cukup nggak waktu pada pertemuan saat itu untuk pembelajaran yang kita gunakan metode demonstrasi misalnya. Kalau tidak cukup, otomatis kita harus memilih metode yang lainnya. Keterkaitan metode dengan dimensi perkembangan anak. Tentu saja perkembangan nilai, sikap, emosi, motorik, kognitif, bahasa itu harus kita pertimbangkan seperti tadi. Jadi tujuan apa atau perkembangan apa yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Kemudian kita masuk saja pada metode pembelajaran sains untuk anak usia dini. Yang pertama adalah metode bercerita. Metode bercerita ini bisa menggunakan media bercerita, dongeng, menggunakan ilustrasi gambar, menggunakan papan panel, menggunakan boneka, atau dramatisasi. Saya kira Anda sebagai guru PAUD sudah sangat mengenal metode ini. Nah, apa manfaat metode bercerita? Yang pertama adalah melatih menjadi pendengar. Kadangkala ada individu yang tidak mau menjadi pendengar yang baik. Dia hanya mau didengarkan, tapi dia tidak mau menjadi pendengar yang baik. Maka dengan manfaat metode bercerita, yang pertama kali kita kenakan pada anak adalah melatih mereka menjadi pendengar yang baik. Kemudian mengembangkan imajinasi anak. Tentu saja pada saat kita bercerita, anak otomatis imajinasinya akan melambung pada situasi, pada alur apa yang kita ceritakan. Kemudian mengenakan nilai dan norma. Sudah sangat kita pahami bahwa dalam setiap cerita akan ada pesan moral, yaitu amanat, sehingga secara tidak langsung kita akan mengenakan nilai dan norma kepada anak didik kita. Mengenakan anak pada tempat, benda, atau peristiwa yang belum pernah ditemui atau bahkan dialami. Ya, jika cerita itu adalah sebuah dongeng, tentu saja anak imajinasinya akan melambung tinggi pada tempat atau peristiwa yang bahkan dia belum pernah melihat. Misalnya seperti cerita kancil atau singa dan tikus itu yang saling tolong menolong atau apa. Mereka belum pernah melihat interaksi antara singa dan tikus, itu misalnya di sebuah hutan di pagi hari atau apa seperti itu ya. Otomatis imajinasi mereka akan melambung tinggi langsung pada latar
tempat kita menceritakan hal tersebut. Kemudian mengenalkan berbagai peran dalam kehidupan masyarakat. Misalnya kita bercerita tentang tentang anak soleh, itu tentang orang tua, kemudian dengan perannya dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya sebagai perangkat atau apa. Misalnya ada cerita tentang polisi yang menangkap penjahat seperti itu, maka anak akan mempelajari peran-peran dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anak, sebagai aparat, sebagai orang tua. Anak akan berimajinasi ke arah tersebut. Kemudian metode bercakap-cakap. Manfaat metode bercakap-cakap adalah aktualisasi diri. Ya, dengan bercakap-cakap, anak akan memberikan umpan balik kepada guru dengan pertanyaan, mereka akan memberikan jawaban. Tentu saja mereka akan belajar komunikasi, membangun jati diri. Dalam arti anak akan mulai percaya diri. Jangan salah, banyak sekali anak yang ternyata tidak mampu atau tidak mau berkomunikasi dengan gurunya atau bahkan dengan temannya sendiri. Maka manfaat bercakap-cakap, metode bercakap-cakap ini sangat penting sehingga merangsang anak untuk memberanikan diri, membangun jati dirinya untuk berkomunikasi, menunjukkan aktualisasi dirinya. Kemudian mendapat informasi dan wawasan. Iya, karena dengan bercakap-cakap mereka akan saling tukar informasi, dengan guru juga akan saling tukar wawasan. Kemudian metode pemberian tugas. Manfaatnya adalah melatih kemandirian, melatih anak untuk berrekreasi, mengembangkan aspek perkembangan, dan meningkatkan percaya diri. Kemudian metode sosiodrama dan bermain peran. Kemudian itu sangat jelas ya, kita sangat sering mendapati sosiodrama atau bermain peran. Bisa dihubungkan dengan bercerita tadi. Jadi anak bisa bermain peran, bisa menggunakan cerita. Misalnya anak yang berani menggunakan wayang, boneka, mereka akan bermain peran. Ini bermain peran mikro ya. Jadi anak akan menceritakan pada orang lain apa yang ingin dia ceritakan tadi. Untuk sosiodrama kita bermain peran makro, maka anak akan terlibat langsung bermain peran. Kemarin juga sudah saya bahas bahwa bermain peran secara makro, anak akan membutuhkan aksesoris yang berhubungan erat dengan peran yang dia mainkan. Misalnya menjadi dokter, maka mereka membutuhkan stetoskop, alat P3K. Misalnya bermain sebagai guru, mereka mungkin akan membutuhkan sepatu dengan agak tinggi, seperti itu, buku-buku, tas, para ibu-ibu gitu ya. Jadi mereka akan bermain peran total sebagai apa yang ingin mereka mainkan. Demonstrasi ini mempraktekkan ya di depan anak-anak seperti itu, atau mengamati di depan anak. Jadi langsung anak terlibat langsung pada apa yang sains kita lakukan. Manfaat demonstrasi, perhatian anak kan terfokus, lebih praktik dan efisien, mempermudah pemahaman anak, dan pemahaman anak jadi lebih tahan lama. Kenapa? Karena anak melakukan pengalamannya sendiri, menggali sendiri, mengamati sendiri, kemudian rasa ingin tahu mereka akan bertanya.
lebih praktis dan efisien karena tidak membutuhkan biaya lebih banyak. Bisa langsung pada tempat-tempat sekitar kita, lingkungan sekitar sekolah misalnya gitu. Misalnya ada kupu-kupu, kita tangkap, kita amati warnanya, bentuknya, kemudian kita lepaskan. Mengamati bunga, daun, atau makanan kecil yang kita bawa ke sekolah seperti itu. Jadi ukurannya kita bisa lakukan. Maka dengan pengalaman anak secara langsung, otomatis pemahaman anak akan lebih tahan lama dan anak akan lebih mudah paham karena langsung pada daya ingat mereka dan IQ mereka langsung masuk sehingga mereka lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian eksperimen. Nah, eksperimen ini hampir sama dengan demonstrasi, tapi pada eksperimen ini biasanya menggunakan prakteknya guru hanya menuntun saja. Jadi yang menjadi subjek langsung adalah anak-anak. Bedanya dengan demonstrasi adalah guru yang menjadi subjek, tapi anak-anak juga berperan langsung, tapi hanya mengikuti guru. Tapi ada eksperimen, mereka yang terlibat lebih langsung sebagai subjeknya. Manfaat eksperimen, anak akan berlatih untuk berpendapat. Bagaimana anak bisa berlatih berpendapat? Pada saat anak telah melakukan eksperimen, maka guru harus melakukan umpan balik, memberikan pertanyaan, hasilnya, prosesnya seperti apa. Maka secara tidak langsung anak akan menciptakan pendapatnya sendiri, akan memberikan komentar atau jawaban menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian pengalaman sungguh sangat jelas. Membuktikan kebenaran. Ya, membuktikan kebenaran di sini maksudnya adalah mereka akan langsung melakukan eksperimen itu yang biasanya mereka hanya tahu dari guru, mereka akan membuktikannya secara langsung. Oh, bahwa eksperimen yang mereka lakukan itu adalah benar. Kemudian anak akan belajar menarik kesimpulan. Ya, seperti tadi, umpan balik, kesimpulan apa yang didapatkan, mereka akan berlatih untuk menarik kesimpulan. Tidak apa-apa jika anak itu melakukan kesalahan, tidak masalah, yang penting adalah mereka belajar untuk berpendapat, mereka belajar untuk menarik sebuah kesimpulan. Karya wisata. Karya wisata ini bisa diartikan study tour seperti itu ya. Jadi sambil anak piknik, rekreasi, maka anak juga melakukan eksperimen secara langsung. Manfaat karya wisata yaitu menumbuhkan minat mengeksplorasi, pengalaman langsung, kemampuan sosial, dan menambah wawasan. Tentu saja, karya wisata yang kita gunakan di sini adalah tempat-tempat yang mengedukasi, yang bisa kita gunakan sebagai pengamatan, misalnya kebun buah, misalnya kebun binatang, seperti itu ya. Jadi tidak hanya anak rekreasi, tapi juga mengeksplorasi pengetahuan. Kemudian proyek. Proyek ini hampir sama dengan eksperimen, tapi proyek ini memiliki hasil, ada produknya seperti itu. Jika eksperimen bukan berupa produk, tapi sebagai uji kebenaran dari sebuah teori seperti itu ya. Tapi jika proyek, mereka memiliki produk. Ya, ini ada contoh-contoh proyek. Manfaatnya kerjasama, tanggung jawab, kemampuan sosial,
pengalaman langsung, hampir sama dengan eksperimen maupun karya wisata. Karena memang anak akan terlibat secara langsung, maka mereka akan melakukan pengalaman langsung. Dan jika itu menjadi proyek kelompok, maka akan menjadi melatih kerjasama anak-anak dan tanggung jawab individu maupun kelompok. Langkah pembelajaran sains anak usia dini, ya, mulai dari yang terdekat, kemudian bisa mengamati, kemudian mengumpulkan informasi, mengolah informasi itu sendiri, dan mengkomunikasikan. Mulai dari yang terdekat, apa itu? Yaitu menggali pengalaman anak, misalnya mengenai bola, mengajak anak memantulkan bola karet. Jadi, mulai dari yang terdekat itu adalah hal-hal yang ada di sekitar kita. Anak sudah diajak untuk mengamati, misalnya mengukur, kemudian bermain. Tapi kita masukkan, misalnya kita mengajak anak untuk memantulkan bola karet. Setelah anak bereksperimen langsung bermain bola karet, maka kita berikan sisipan. Bola karet bisa memantul karena begini. Kemudian mengamati, mengajak anak mengamati berbagai jenis bola, misalnya mengamati dengan melibatkan panca indera tentu saja. Kemudian teksturnya, bahannya, membandingkan pantulan bola. Misalnya kita pakai bola sepak dengan bola kasti, pantulannya akan berbeda. Kemudian anak akan diminta untuk mengamati bagaimana teksturnya, bahannya, pantulannya seperti apa kedua bola ini. Kemudian ukurannya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, seperti itu ya. Kemudian menanyakan, rangsang anak untuk bertanya. Himpun semua pertanyaan anak. Jangan sampai pada saat anak bertanya kita menjawab hus, itu tidak boleh, seperti itu ya. Jadi memang pemikiran anak yang terpikir tiba-tiba saat itu, kadangkala justru itu perlu kita uraikan agar anak terpuaskan. Karena jika anak bertanya kemudian kita sudah meminta untuk diam misalnya, maka anak akan tidak berani bertanya lagi. Jadi biarkan anak bertanya sepuasnya. Kita akan berusaha untuk berikan jawaban sesuai dengan kemampuan daya tangkap anak. Kemudian mengumpulkan informasi. Uji coba membuktikan pertanyaan, mengelompokkan, mengukur, eksperimen. Ajak anak menjatuhkan berbagai bola dari atas. Jadi hasil praktek tadi dikumpulkan informasi-informasi yang diperoleh tadi. Nah, setelah informasi dikumpulkan, maka anak diberi latih untuk mengolah informasi, menguraikan hasil uji coba dengan menceritakan kembali dan mengkomunikasikannya dengan cara membuat kesimpulan, kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, dan kemudian anak diminta membuat contoh penggunaan yang lain. Nah, baiklah, seperti biasa, tuliskan kesimpulan materi hari ini di kolom komentar YouTube atau WA Group. Karena gitu ya, jangan lupa untuk video tutorial sains, tugas panjenengan, tugas individu, segera saya tunggu untuk pengambilan nilai tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.